101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. 52 tahun Radio Kota Batik tetap mengudara, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan, berjumpa kembali bersama dengan saya Ozi untuk malam hari ini di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, untuk malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Nyai Haja Lutfia SHMPD. Iya, ini komplit nih baru nih ya. Ini hajanya masih nunggu nih. Oh, masih nunggu. Iya, doakan sudah. Amin, segera ya. Amin. Baik. Nah, sudah hadir mulanya di malam hari ini. Langsung aja kita sapa untuk malam hari ini. Bu Nyai, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas Ozi. Kabar sehat nggih, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Mas Ozi juga sama ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Karena ini saya sudah lama nggak berjumpa dengan Bu Nyai. Terakhir itu kalau nggak salah waktu itu Bu Nyai pas kesini itu malam di saat Bu Nyai lagi kuliah, terus izin pamit datang ke sini. Nggih. Dan sekarang alhamdulillah udah lulus, Bu nggih. Alhamdulillah, pangestuni Pak. Alhamdulillah. Ada rencana buat ngelanjutin S3-nya, Bu? Udah. Buat di anak-anak aja, buat yang muda. Mas Ozi barangkali. Iya, insya Allah mudah-mudahan bisa. Baik, dan juga waktu itu dari ini mewakili Pekalongan Barat. Gitu ya. Kalau dari mana? Kalau ini dari NU gitu ya. Karena banyak kantornya, Bu. Kalau sekarang dari Lembaga Dakwah PCNU Kota Pekalongan. Iya. Nah, juga saya mikir kayaknya baru tahun ini, Bu, lembaga dakwah untuk lembaga dakwah PCNU ini ada perempuannya begitu. Barangkali ya, makanya kan? Saya itu kemarin tuh ya masuk di PCNU, tapi kok lupa ya yang itu yang periode kemarin itu Pak Haji Mustarom itu saya juga masuk di itu, cuman kok lupa juga. Tapi bukan di lembaga dakwahnya. Kayaknya bukan ya. Iya, kalau tahun ini dimasukkan ke lembaga dakwahnya. Gitu ya. Baik. Dan ini sesuai dengan pesanannya Pak Yai Minan waktu ngirim tema niku, Bu. Tulisannya kan pakai bahasa Arab tuh. Gitu. Saya posternya juga bikinnya pakai bahasa Arab nih jadinya nih. Iya. Ya. Nah, ini kalau nggak salah bacanya ikhtiar menggapai syarif indallahi ta'ala wal malaikah. Ya, betul. Iya. Nah, ini biar nanti punya ini yang ngejelasin secara detail ini. Nah, itu kan karena kita itu kan Bu Nurul ya ini terus saya untuk nganti godaan lah ini saya masih berjalanan udahlah itu aja gitu. Tadinya betul. Tadinya itu jadwalnya harusnya ini Bu Nurul masih pergi sih, masih ke Lirboya ya. Ada agenda. Iya. Nah, sebetulnya kalau dari bulan depan harusnya bulan depan. Iya, begitu. Harusnya kalau LDNU itu yang pertama itu yang ngisi waktu itu bulan kemarin itu Bu. Saya dulu malahan. Malahan jenengan dulu ya. Iya dulu. Cuman hari itu saya masih ada halangan. Terus akhirnya Pak Aminan, jadi ini oper banget ini. Oper banget ya. Iya. Bahkan sebelumnya juga dioper lagi sama punya Sukma. Oh gitu ya. Cuman kebetulan beliau hadirnya bukan malam Sabtu, Bu, tapi besok malamnya. Oh gitu. Karena caranya udah nggak ada itu. Tapi saya terima kasih sekali nih Bu Nyai bisa hadir malam hari ini di sini. Baik, dan kembali nih Bu, sebelum kita ngobrol, mengingatkan untuk yang di rumah yang mau gabung silakan boleh gabung di sini di 0855 4200912. Nah, mengenai tema malam hari ini nih Bu, ikhtiar menggapai syarif indallahi ta'ala wal malaikah. Ya, intinya kita mulia di sisi Allah Ta'ala dan para malaikat. Itu saya sih itu terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Abu Laits itu, Al-Faqih Abu Laits itu mengatakan bahwa man hafadhu sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikah. Itu barang siapa yang menjaga 7 kalimah ini tidak banyak, maka dia syarifun indallahi ta'ala wal malaikah, dia orang yang syarif, orang yang mulia di sisi Allah dan para malaikatnya. Ini ada 7 kalimat ini. Iya, ini menjaga 7 kalimat itu apa saja ternyata itu sudah biasa harian kita ucapkan gitu. Harusnya mudah. Iya pasti. Cuman kadang kita kelupaan atau gimana lah, ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali. Baik, ada 7 kalimat ini yang sebetulnya itu sih sudah biasa kita praktekkan setiap harinya. Nah, kita bakal bahas satu persatu nih, Bu nggih. Oke. Ada 7 kalimat apa lagi nih, Bu Nyai? Oke, iya. Ini juga itu kalau dari Al-Qur'annya itu kan
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu kan Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Kanjeng Nabi yang untuk mengatakan kepada umatnya, apabila kalian semua mencintaiku, in kuntum tuhibbunallah, mencintai Allah Ta'ala, maka fattabi'uni, ikutilah aku Kanjeng Nabi. Berarti kita harus berusaha mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh baginda Rasul. Kalau kita sudah bisa terbiasa mengikuti begitu, lanjutan ayatnya, yuhibbukumullah, maka Allah Ta'ala akan mencintai kita. Nah, ini di sini ketika Allah Ta'ala sudah mencintai seseorang, dalam kitab akhlak itu dikatakan, maka ketika Allah Ta'ala sudah cinta sama orang, sudah sayang sama orang, maka dia akan mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, saya sudah mencintai si fulan fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Otomatis langsung si malaikat Jibril mencintai, dan malaikat Jibril akan memberikan pengumuman di semua penghuni langit bahwa Allah Ta'ala qad ahabba fulan, Allah Ta'ala sudah mencintai si fulan fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Maka otomatis pula para malaikat pun akan mencintai, dan imbasnya semua penduduk bumi pun akan mencintai. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu benar bahwa ternyata tingkat ubudiyah Rasulullah itu sempurna banget, sampai cintanya Allah Ta'ala digantungkan ya dengan barang siapa yang mengikuti aku Nabi Muhammad, ya apa yang dilakukan Nabi Muhammad, maka aku akan mencintai dia. Berarti kan benar ya, tingkat ubudiyah Kanjeng Nabi itu benar-benar sempurna gitu loh. Jadi wong cintanya Allah Ta'ala saja digantungkan dengan kita mengikuti beliau apapun itu kan begitu ya. Iya. Ya, maka ini pula yang sering dilakukan Rasulullah lah, ini di antara 7 ini ya yang Rasulullah lakukan juga lah. Ini maka 7 dari 7 tadi ya. Itu untuk yang awal itu. Tapi tidak hanya syarifun tok ini. Di sini ada tambahannya, kata beliau. Yang pertama, syarifun indallah wal malaikah. Wa yaghfirullahu dzunubahu. Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Wa yajidu halawatat ta'ah. Ini yang mahal ini apa ya? Bisa menemukan manisnya taat. Kita manisnya taat ada. Kalau saya kelasnya saya kalau sholat, kalau ngaji itu kok pinginnya cepet rampung gitu ya, karena barangkali belum bisa merasakan halawahnya. Kalau saya itu dapat cerita ya, dulu itu ada Abu Bakar As-Sakron, kali itu yang mempunyai hizib sakron ya, Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakron ya. Abu Bakar As-Sakron itu diceritakan dulu sakit parah itu, sampai akhirnya harus operasi. Ketika dia harus dioperasi, zaman dulu belum ada bius, itu harus pakai minum arak dulu. Nanti ketika dia sudah sudah tersadar ya, itu nanti akan dilakukan tindakan dan itu mengurangi rasa sakit. Abu Bakar orang yang cinta banget sama Allah Ta'ala, tidak mungkin dong melakukan melanggar aturannya. Kayak kita misalnya cinta banget sama suami kita sudah ngasih jangan gini ya, kita tidak mau kan. Apalagi nih sama Allah Ta'ala. Betul. Akhirnya dia tidak usah. Saya kalau kamu mau ngoperasi saya tidak usah pakai saya harus minum gitu. Pokoknya nanti kalau saya sudah takbiratul ihram, saya sholat dulu, ketika takbiratul ihram nanti lakukan tindakan gitulah. Benar nih, ketika sudah takbiratul ihram itu para dokter itu wis melakukan tindakan ya. Setelah belum selesai sholat, dia operasi sudah selesai, dokter pada duduk ya. Akhirnya begitu salam, apa yang dia katakan? Bukannya tadi saya sudah bilang kalau nanti saya takbiratul ihram lakukan tindakan, kenapa kalian pada diam? Subhanallah. Nah, itu loh, padahal tanpa bius dioperasi, tidak terasa karena di sini sudah merasakan manisnya loh. Ini manisnya taat itu segitu. Kalau kelas kita ya Allah jangan bukan dioperasi, digigit nyamuk aja sholat kerasa kan, apalagi dikit nyamuk. Kadang kita tumor lewat aja ya. Masih kerasa. Nah itu untuk kelas-kelas kita kan ini bisa merasakan manisnya taat walaupun tidak sehebat beliau. Setidaknya ya sholat ya agak betah, baca Quran ya, kayak kita kalau kita sudah tahu manisnya kerja lah, bikinnya kan kerja terus. Yang tahu manisnya nge-game coba sampai malam-malam ya gitu. Kalau kita sudah tahu manisnya lihat bola sudah semalam enggak tidur juga enggak kantuk. Nah itu kan manisnya merasakan manisnya. Nah itu
Kalau itulah inginkan kalau kita misalnya taat bisa segitu khusyuknya, bisa segitu nikmatnya, itu kan luar biasa. Nah itu makanya itu diantaranya itu melakukan 7 perkara. Yang terakhir watakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, di samping syarifun indallah wal malaikah, diampuni dosanya, bisa menemukan manisnya taat. Yang terakhir hidupnya matinya akan baik. Ya, hidupnya diberi baik, matinya pun baik. Siapa yang tidak ingin? Nah, itu ternyata kuncinya di sini man hafadhu sab'a kalimatin. Barang siapa menjaga 7 kalimah ini. Iya. Hidup dan matinya baik. Ya kun hayatuhu wa mamatuhu, ya baik, ya bahagia, ya intinya kan begitu ya. Baik, kebaikan dalam hidup dan kebaikan di dalam matinya. Iya. Ini dapat mulia di sisi Allah dan malaikatnya, diampuni dosanya. Kemudian bisa menemukan merasakan manisnya taat ya. Luar biasa ini. Hidup dan matinya baik. Nah, itu harapan semua orang. Iya sih. Hidup bahagia, matinya husnul khotimah dah. Betul. Selamat banget. Iya. Tapi kan kayaknya untuk prakteknya lumayan agak ini nih Bu, masih bisa nggak buat kita yang tingkatannya awam seperti ini mendapatkan semua itu? Nah, ini kuncinya kata beliau menjaga 7 kalimah itu apa tadi. Ini. Sekarang apa nanti? Boleh sekarang boleh. Iya. Oke, kalau yang pertama al-awwal ayyakula idza ta'kulli syai bismillah. Yang pertama, ketika hendak memulai apapun, mulailah dengan bismillah. Itu kan bukan hal yang sulit ya kan. Udah terbiasa ya, kita. Kan cuman kadang kita lupa. Ketika makan aja dah itu menggiurkan semua, bismillahnya ketinggalan ya. Kita pergi nusu-nusu bismillahnya juga kadang ketinggalan. Nah, itu kita itu pula yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ketika memulai apapun, bahkan kata beliau kullu dzibalin ya la yubtada'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Semua nilai bagus, pekerjaan bagus yang tidak dimulai dengan bismillah itu gerumpung atau kurang barokahnya. Jadi kalau kita kerja membaca bismillah akan lebih barokah daripada yang tidak membaca bismillah. Kita melakukan apapun, makan dengan bismillah beda keberkahannya dengan orang yang makan tanpa bismillah. Loh, hebatnya sampai segitu, kenapa? Karena bismillah itu luar biasa. Kalau dalam buku tulisan itu dikatakan, Pak. Mas kok Pak ya? Nggak apa-apa. Udah jadi bapak-bapak. Gila ya, semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan di muka bumi itu ada 104. Yang wajib diketahui cuma 4 ya. Betul. Itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ini ternyata ada suhuf yang diberikan kepada Nabi Sis, ada yang Nabi Ibrahim, ada pula Nabi Musa sebelum mendapatkan Taurat itu dapat suhuf. Jadi maka di Quran kan ada si suhufu Ibrahim wa Musa itu ya memang ada. Nah, itu dari semua 104 itu maknanya majmu'atun fil Quran, dikumpulkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dari inti dari berapa itu 104 kitab. Wa maknal Quran majmu'atun fil Fatihah, maknanya Al-Quran terkumpul lagi dalam Al-Fatihah. Maka hebatnya Fatihah, kita tahu kayaknya orang kalau misalnya mau nyambung sama misalnya guru ya lewat Fatihah, ya enggak. Kita doakin anak juga Fatihah. Saya itu dulu ingat bapak saya itu ceritanya kiai ya Pak. Zaman dulu itu kalau orang sakit, anak sakit bawa ke kiai, panas itu bawa ke kiai, rewel bawa ke kiai, sampai sekolah enggak mau sekolah itu ya bawa ke kiai ya. Minta disebut. Iya, kayaknya ya Fatihah itu juga pasti dibaca lah itu. Makanya karena tepat kumpulan dari makna yang kitab 100 di Al-Quran, Al-Quran di Fatihah, dan wa maknal Fatihah majmu'atun fil basmalah lah ini makanya Bismillah itu sari dari 100 kitab itu 104 itu makanya man wadaba alaiha hadza bil qabul itu kan ada itu, barang siapa sing nglanggengke bismillah akan terkabul apa yang menjadi harapannya lah itu makanya di antaranya itu termasuk ini, apalagi kalau orang baca bismillah udah setan yang ada di dekat kita sudah hancur kayak timah ya, timah yang yang dibakar itu. Nah itu makanya itu orang muslim ya setannya pada gering Bu Mas. Kasihan mau makan bismillah hilang lagi
jur lagi. Mau kumpulan sama suami istri harus Bismillah lagi, bismillah, nggak hilang bisa lagi. inah gitu. Kasihan Makanya, ini. nah itu bismillah. Jadi yang pertama ketika memulai hal yang baik, mulailah dengan bismillah. Ini catatan Mas, hal Nggih. baik. Jadi Oh, ketika nggih. yang tidak baik, misalnya itu dari guru saya di keterangan, kalau bismillah ditempatkan pada perkara yang haram menjadi haram. Contohnya nih ya, Nggih. mau judi bismillahirrahmanirrahim, Biar menang. nah, itu enggak boleh. Haram nanti. Atau mau misalnya minum dan lain lah, pokoknya yang larangan-larangan Allah Taala ya, misalnya itu dimulai bismillahirrahmanirrahim, itu malah enggak bagus, dosa itu. Jadi ya. kayak ngece akhirnya ya. Iya, maka di situ kan kullu dzibalin, semua yang baik lah, Baik. mempunyai nilai baik, tidak dimulai dengan bismillah bahwa yaitu akto itu kurang barokahnya, gerempung kayak gitu. Jadi itu, kurang gitu. lengkap, Iya, kurang sempurna. gitu. Nah ini baru satu nih yang kita Iya. bahas nih. Satu aja luar biasa. Ya, ampuhnya. Satu. Bismillah. Bismillah luar biasa. Ternyata itu sudah termasuk di 104 kitab tadi Wah, ya. itu makanya wes apapun mau makan, ya nilai baik-baik kan, makan juga Baik. bisa menjadi hal baik Nggih. ketika kita niat yang baik ya Mas. Nggih. Nah Quran ya kulu wasyrabu wala tusrifu, itu Quran ada makanlah, minumlah tapi jangan berlebihan kan begitu ya. Makanya apa ya makan, minum, kita nyuci, kita nyuci baju, dasarnya Quran ya, dasarnya hadis ya, itu yang an-nadzafatu satrul itu ya, An-nadzafatul iman. itu ada apalagi yang apa ya, satrul iman apa ya, itu termasuk kan itu juga Nyuci ya. baju itu. Itu Nah. tohur satrul iman ya, itu kebersihan itu juga termasuk separuh dari iman, itu juga hadis. Jadi nyuci, mau asah-asah, mau ngepel, mau nyapu dan lain-lain itu kan juga ada. Hal-hal Itu yang hal-hal baik yang ya. baik, semuanya mau bekerja, cari nafkah, itu hal Iya. yang baik juga. Itu makanya ya luar biasa itu kewajiban. Iya. Jadi bukan hanya nyari uang saja yang kelihatannya nyari uang, pun dengan niat yang baik maka menjadi itu amalan akhirat. Oke, iyalah. Iya. Bismillah, saya bekerja mendadaki perintah Allah Taala, melakukan kewajiban sebagai seorang suami menafkahi anak istri. Bismillah, berangkatnya dari rumah dah pahala semua itu. Masya Allah. Padahal kan kita carinya uang ya, tapi Oke. lah dengan niat yang baik maka menjadi baik pula. Kayak tadi makan, minum itu kan tidak ada hukum Mas. Kita niati makan, niatnya apa sih? Ya niatnya berarti kalau makan kita jaga kesehatan untuk bekal ibadah. Loh, nek janji kita ndak makan bagaimana, lemes dan Betul. lain-lain kan ya, kalau sehari, kalau 2 hari 3 hari kan udah kayak apa. Nah, tidur juga ndak ada hukum, mau tidur situ mau ndak ya terserah kan, ndak ada hukum wajib ndak. Kita niati baik maka tidur kita pun menjadi ibadah. Apa Masya contohnya? Ya aku Pak Tur, ini kan Pak Tur ya kalau ini. Saya mau tidur, saya niatin untuk menjaga kesehatan, Nggih. untuk menjaga sholat tahajud atau Nggih. untuk jaga sholat subuh, maka tidurnya semalam lo dapat pahala. Masya Allah. Gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain Bu, ya? Iya kan, itu dari niat Mas, niat, makanya apa itu innamal a'mal binniyat, Niat. itu kan di situ. Dari niat, apalagi yang kerja yang kayak gitu ya. No, banyak lah intinya, pemerintah ngaji apa yang lain-lain itu Yang udah jelas-jelas ada iya, nilai ibadahnya, dari- tambah iya, lagi. jelas gitu. Masya makanya. Allah, luar biasa. Ya. Nah ini sebelum lanjut ke nomor-nomor berikutnya oke. nih, Iya, Bu iya, Nyai, iya. kita rehat dulu sejenak dan Oke. sudah ada beberapa yang bertanya. Iya. Nanti kita akan sampaikan juga nih, Bu. Oke, Nggih. oke. Dan sebelumnya kita akan rehat dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Osa Islam sampai nanti jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukhlisin, LC-MAG, Ketua LBM PCNU Kota Pekalongan, mengucapkan selamat HUT ke-52 Radio Kota Batik. Semoga semakin sukses, semakin dicintai pendengar, selalu diberi keberkahan, dan terus menjadi media yang mencerdaskan, mempersatukan, serta membawa manfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tetap mengudara, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Changjiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara
secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changjiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Patokannya seberang Migacoan Slawi atau di samping Hotel Lesnur Slawi. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Terapi Gurah Mata Changjiang TCM. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Kembali lagi dilanjut untuk malam hari ini Osa Islam masih bersama dengan Bu Nyai Lutfiah. Malam hari ini kita sudah bahas ini ada 7 kalimat yang sebetulnya kalau kita praktekkan setiap hari bisa bernilai yang luar biasa. Mulai di sisi Allah, malaikatnya, diampuni dosanya, mendapatkan manisnya taat, hidup dan matinya juga diberi kebaikan. Salah satunya itu sudah kita bahas, yaitu bismillah. Membiasakan mengucapkan kalimat ketika mau memulai apapun. Hal yang baik tapi catatannya jangan ada yang maksiat ikutan bismillah. Nggak boleh malah itu. Gitu nggak boleh. Nah, masih ada 6 lagi Bu berarti nggih? Iya. Kita mau lanjutkan dulu atau ada mau nanggapin pertanyaan dulu nih? Monggo, terserah dan enak boleh, siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu, tapi mungkin nggak tahu nih masih ada kaitannya dengan tema malam hari ini, tahu nggak ya? Oh, iya. Nah, ini ada yang gabung. Ini yang pertama kita sampaikan yang sama dengan ini dulu Bu nggih, sama dengan temanya nggih. Oke. Dari Le Abbas di Comal ini baru. Assalamualaikum Mas Aziz Bu Nyai. Ini kalau misal pagi bangun tidur langsung saya niat bismillah buat segala kegiatan, diniatkan untuk ibadah pada Allah. Selama seharian nanti niatnya dari bangun tidur ini. Juga diniatkan untuk keluarga dan semua makhluk Allah. Takutnya nanti saya lupa baca bismillah. Nah, ini boleh nggak kalau misalkan niatnya itu langsung dari bangun tidur bismillah buat sekabiannya nanti sampai malam lagi, itu diperbolehkan buatan? Ya kalau bismillah sih boleh-boleh aja ya. Cuman kurang mengena ya kan. Ini kan idab tadakul syai'in, ketika memulai sesuatu ya, maksudnya kalau mau berangkat bismillahirrahmanirrahim, berangkat kerja, mau makan niati lagi, di samping niat tadi untuk jaga kesehatan gue sanggup ibadah Mas, ngikuti sunai Kanjeng Nabi. Jadi kan itu kan dari Allah Ta'ala, ikutilah aku itu kan tadi, ikuti Nabi. Maka dengan kita makan pakai bismillah itu sudah kita mengikuti Rasulullah. Pakai tangan kanan mengikuti Rasulullah. Makan tok lo pahalanya sudah Mas itu. Itu baru makan aja. Nah itu bedanya yang ngaji sama yang enggak ini. Iya itu makanya. Jadi nilai ibadahnya. Iya, itu Mas siapa tadi yang Mas Comal? Abbas di Comal. Iya, ya lebih baik lagi gitu kalau bangun tidur mah jangan bismillah dulu. Alhamdulillah. Karena setelah ini yang kedua ini masuknya yang kedua Mas. Masuk yang kedua nih. Yang kedua itu ayyakul ba'da faraghi kulli syai' alhamdulillah. Lah, itu kan berarti yang kedua itu biasa kita lakukan ya. Setelah selesai melakukan sesuatu ucapkan alhamdulillah. Nah, itu ini Mas tadi yang di Comal itu Mas ya. Ya Mas Abbas, itu kalau bangun tidur berarti kan alhamdulillah. Syukur apal alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu pula yang Rasulullah teladan untuk kita. Ya makanya kita bangun tidur baca itu mengikuti sunnah Rasul, itu sudah mengikuti dari dalil Quran yang tadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah Ta'ala dengan kita mengikuti apa yang Rasulullah teladankan itu. Makanya bangun tidur alhamdulillah dulu, nanti kalau mau aktivitas bagusnya bismillah. Mau berangkat, mau ada sih Mas cerita orang perempuan yang ya Allah setiap perbuatannya, setiap perkataannya selalu dimulai dengan bismillah. Itu ada bismillah ya, itu bismillah ini. Ketika saat itu dia dikasih suaminya kantong ada isi perhiasan atau apa, pokoknya ada barang berharga. Suaminya itu kebetulan munafik dan dia
Siti Bismillah, Siti Bismillah. Akhirnya kan dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah. Orang munafik kan tidak senang. Betul. Akhirnya bilang, dah ini akan saya permalukan dia dengan Bismillahnya kan gitu ya. Akhirnya dikasih kantong yang ada hartanya Perhiasan itu. ya perhiasan atau apa, pokoknya kantong berharga lah. Terus akhirnya oke, setelah diterima, ini tolong dijaga, oh ya disimpan, oke disimpan. Dia naruh Bismillahirrahmanirrahim, ditutup Bismillahirrahmanirrahim. Biasa dia memulai itu. Terus akhirnya ternyata suaminya apa itu? Nginjen itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngintip. Iya ngintip. Ngintip terus di situ udah. Setelah waktu agak lama udah kelupaan dikit ya. Akhirnya istrinya diminta, itu Bu yang kemarin saya titipkan tolong bawa sini dong. Padahal sebelum itu dia sudah ambil, sudah masukkan ke dalam sumur. Ini loh udah gitu. dipindah. Iya, bukan dipindah, dibuang ke sumur. Jalan lah. Setelah itu dia buka tempatnya itu, misalnya lemari, Bismillahirrahmanirrahim, dibuka tutupnya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu tangan mau ngambil, Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril untuk segera turun dan mengembalikan kantong yang tadi. Langsung kok bisa lah, Allah Ta'ala apa yang tidak bisa. Wong itu jin saja yang memindahkan kerajaannya Balkis itu saja kedip mata udah nyampe, apalagi ini Allah Ta'ala sama malaikat tuh tidak ada yang sulit. Terus begitu tangannya selogom gitu ya, sudah ada di tempatnya, dikasihkan kepada suami terheran-heran dari itu. Suaminya udah taubat dari munafiknya, menjadi orang yang soleh. Itu barokahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau mempermalukan ternyata dia malahan kemakan sendiri yang jadi ada orang yang sudah udah sakit parah, dokter sudah tidak sanggup semua. Terus dia mengingati tadi, man wadaba alaiha hadzabil qabul, sapa sing melanggengke bismillah maka akan terkabul apa yang dicita-citakan, apa yang dikarepke nggih bahasa Jawanya. Itu akhirnya apa? Benar, bismillah tanpa hitungan, bismillahirrahmanirrahim. Terus akhirnya apa? Subhanallah, ketika dibawa lagi ke dokter sudah terkagum-kagum karena tadi semua sudah angkat tangan, tidak ada yang sanggup. Lah itu barokahnya bismillah juga banyak situ, nanti ya, itu di antara dua. Iya, ada banyak contohnya. Ya mungkin sebetulnya kita juga kayaknya udah pernah merasakan itu juga, Bu. Gitu, ya. Seperti itu. Nah itu makanya itu tadi Mas, itu baiknya kalau misalnya mau nyapu aja bismillah, mau ini ibu-ibu ini mau mengatakan apapun, min qaulin wa fi'lin, mau berbicara apa dimulai bismillah, mau perbuatan apa dimulai bismillah. Nah itu makanya kalau dari bismillah dari awal bangun tidur sampai ke sana kayaknya kepanjangan ya Mas. Nanti kan ada makan, ada macam-macam. Enaknya biar dapat pahala banyak, mau makan bismillah, ngikuti sunnah Rasul, dapat pahala, diniati untuk jaga kesehatan, gue sanggup ibadah setiap suapan itu pahala lagi, pakai tangan kanan diniati ikut Rasulullah, udah tuh semuanya full pahala. Nah itu ternyata yang kita lakukan itu kayaknya yang remeh-remeh gitu aja. Ya Allah, tapi kalau kita mencontoh Rasulullah yang berat memang kayaknya belum bisa. Makanya kalau kita tidak bisa yang berat-berat, setidaknya jangan ditinggal yang ringan-ringan. Nah, ternyata ringan pun subhanallah ya, luar biasa. Ya nih yang kedua tadi Mas. Ketika selesai melakukan apapun, ucapkan alhamdulillah. Bangun tidur makanya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu syukur kita pada Allah Ta'ala setelah menghidupkan kita setelah mati. Banyak orang tidur, habis itu begitu bangun matanya masih terbuka tapi tidak lihat apa-apa bisa. Ada orang yang tidur, bangun tidur tidak bisa bergerak, badannya bisa. Kita masih bisa melek, masih bisa bangun, kaki masih utuh semua, tangan sehat semua. Itu sudah nikmat banget. Maka begitu kita dikembalikan hidup kita lagi, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kok ndak apal? Ya alhamdulillah bisa. Pokoknya nikmat, alhamdulillah saya sudah bisa semuanya itu. Begitu ya. Sebetulnya ringan gitu. Ya. Nah itu hampir samakan loh Mas. Kadang kan kita aja lupa kalau ndak baru ingat dari alhamdulillah barak itu kayaknya gitu. Padahal kan itu nikmat Allah Ta'ala jauh lebih banyak. Dari makan bisa ngunyah nikmat. Tenggorokan kita sehat bisa nelen. Itu nikmat lagi, itu nikmat. Tangan bisa gerakkan ke lisan, itu apa bukan nikmat yang luar biasa. Nah itu setelah makan selesai itu banyak nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita aslinya kan gitu. Maka kenapa haruslah itu membaca alhamdulillah. Habis dari manapun, habis kegiatan apapun melakukan, mamat nyuci, nyetrika, masak, apapun lah ini habis kerja itu
ucapkan alhamdulillah. Nah, itu ternyata kunci yang kedua. Nah, itu yang kedua alhamdulillah. Nah, itu kan biasa aslinya. Sudah sering. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita menjadi lebih Makin ingat terbiasa. lagi. Ya, makin terbiasa. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga deh sekarang. Yang Bu. ketiga, idza jaro ala lisani himala yunihi ayyakula astaghfirullah. Yang ketiga, ketika lisan kita mengatakan atau mengucapkan hal yang tidak berfaedah. Segera mengatakan astagfirullah. Nah, itu kita tidak terasa dongeng-dongeng kok akhirnya ngerasa nih hibah sama orang. Astagfirullah. Itu kalau saya kemarin malahan ngaji sama guru tarekoh itu ya. Itu dia bilang itu yang meringankan ketika kamu sadar baca astagfirullah dan Fatihah lo orang yang kamu kamu rasani. Karena apa? Ada sih besok itu orang yang muflis, orang yang bawa banyak pahala tapi akhirnya dia bangkrut, tidak dapat apapun. Di antaranya orang yang ngerasa nih, orang yang zalim orang itu nanti kalau di sini belum minta ampun, minta maaf pada yang bersangkutan kan nanti di sana ditagih. Mau apa? Nah, itu nanti karena tidak bawa apa-apa, kebaikannya dikasihkan kepada yang dirasani atau yang didolimi. Terus banyak sering gitu akhirnya kan habis. Ternyata masih ada orang yang mau nuntut kita, maka apa? Kejelekan dia yang diberikan kepada orang itu. Akhirnya sangunya banyak tapi akhirnya dia bangkrut. Nah, itu ada makanya ya itu hibah itu ya dosa besar tapi tidak terasa kayaknya ya. Ya itu kadang orang Jawa bilang aku enggak ngerasani lo ini ngomong sak nyatane ya itu. Hibah itu kan kalau kita mengatakan kejelekan orang dan orang itu dengar marah, udah itu masuk yang nyata. Ya, kalau yang enggak ya ada tambahan lagi itu. Nggak, bukan hibah tapi fitnah jadinya nggih. Nah, itu Astagfirullah. Atau aku kok tadi mengatakan apa sih kok enggak faedah banget misalnya ya itu ada apa ya pokoknya ngelabrak orang atau apa ya mengatakan yang enggak faedah lah itu bilang astagfirullah itu kan aslinya bukan hal yang berat ya kalau itu cuman ya itu karena mungkin kadang kita enggak terbiasa saja ya mudah-mudahan dari ini nanti kita semua lah bisa terbiasa. Amin. Iya, astagfirullah ini iya. Baik. Yang ketiga, astagfirullah. Lanjut deh yang keempat nih, Bu. Oke, yang keempat idza arada fi'lan ghadan ayyakula insyaallah. Itu bukan biasa. Ketika kita akan melakukan yang belum terjadi besok atau nanti. Itu kan sekarang itu orang itu baik bahasa WA atau bahasa langsung sama loh kan. Besok ke tempat saya ya. Siap loh kan biasa kan kita kan gitu loh. Anda misalnya ya nanti malam Ceng ya ke rumah saya, nanti anak saya ada yang mau melamar. Itu ya insya Allah dikasih insya Allah karena insya Allah itu artinya kalau Allah Ta'ala menghendaki lah itu termasuk kita etika kita kepada Allah Ta'ala kan. Jadi orang ya kalau kita anak urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid kan. Saya punya kemauan, kamu punya kemauan tapi Allah Ta'ala yang lebih lah itu yang itu makanya insyaallah insyaallah tapi sekali lagi insyaallah itu bukan melegalkan orang melanggar itu ya tidak sudah mendapati janjinya enggak apa-apa saya udah bilang insyaallah saja kok kan bukan ya enggak maksudnya kan begitu biasanya kan iya insyaallah lah itu kamu tadi katanya mau ke sana enggak apa-apa lah malas saya sudah bilang insyaallah. Nah itu enggak boleh harusnya kan insyaallah itu kan bentuk kesanggupan kita kalau kita mampu ya diusahakan. Nah itu nanti takutnya kan ciri-ciri orang munafik Mas ya. Kalau berkata dusta, kalau apa tadi yang kedua? Kalau janji, ya mengingkari, kalau dipercaya hianat. Nah itu kan, itu munafik kita tidak mau kan. Ya, itu, makanya. Tapi masih sering seperti itu Bu, kayak kalimat insya Allah itu jadi alibi buat apa ya? Itu aslinya kan tidak begitu. Harusnya kita berusaha semaksimal mungkin. Kok kita sudah berusaha Allah Ta'ala udah memang tidak menghendaki kan beda lagi. Kita udah bilang insya Allah sudah berusaha, sudah ini itu. Kok akhirnya memang ada udzur kan begitu ya? Itu kan beda lagi. Ya makanya dengan kalimat ini kadang orang yang dibilangin udah nggak usah pakai insya Allah, yang penting kalau misalkan kamu mau, ayo gitu. Nah itu hanya salah karena itu termasuk ya etika kita lah sama Allah Ta'ala kan gitu ya. Jadi orang disiikir ya siap lah, siap kita punya karakter tapi ini Allah dah ya kan gitu. Nah itu hanya keinginan itu yang keempat itu insya Allah. Yang kelima nih punya kelima langsung nih. Nah boleh. Idza staqbala ilaihi fi'lun makruh ayyakula la haula wala quwata illa billah. Ketika kita menghadapi dihadapkan pada
perbuatan yang tidak kita sukai, yang makruh itu yang kita benci lah, kita tidak senangi, maka kita harus yang diucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Artinya kan ndak ada rekodoyo, ndak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Jadi misalnya lah kita masih ya udah siap nih mau pergi wis metinding lah, kalau Jawa metinding, mau keluar hujan, itu kan ndak enak juga kan. La haula wala quwata illa billah itu bukan musibah, tapi memang Allah Ta'ala tidak itu termasuk lagi la haula itu memang benar kadang kita kurang aplikasi ke apa yang kita lakukan di dunia nyata itu kadang kurang ya, karena contohnya misalnya kita itu misalnya minum obat ya, obat sembuh, kan sembuh, itu kan biasanya orang ini gue lebat iki lo mandi mujarab manjur, padahal kan ndak ada, kita ndak boleh sampai punya keyakinan bahwa obat ini yang menyembuhkan kita, kan ndak boleh. Atau kita makan warak itu kan itu memang yang ngasih warak Allah Ta'ala, kita minum bisa menghilangkan dahaga, itu karena Allah Ta'ala yang memberi pertolongan. Bisa saja kalau Allah Ta'ala ambil, tidak memberi pertolongan, kenyang atau hausnya kita hilang, satu ember pun kita minum tidak akan menghilangkan dahaga yang kita rasakan. Makanya itu kan la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita misalnya minum bodrek, lah sembuh bener nih. Ini tidak boleh, ini bodrek saya sembuh ini minum ini kan yang menyembuhkan ini bodrek, tidak boleh. Nah, terus gimana? Nyatanya saya benar minum bodrek sembuh gitu. Nah ini berarti pas kita minum obat Allah Ta'ala mengambil penyakit kita. Kalau Allah Ta'ala tidak mengambil, sekalipun kita minum berapa karton lah tidak akan sembuh. Coba kalau bodrek atau pil bisa menyehatkan orang, tidak ada dokter mati deh kalau gitu ya. Nah itu makanya kan dokter juga meninggal, perawat dan lain-lain. Betul. Sampai itu yang ngurusin obat-obat itu ya semuanya. Padahal mereka paham obat. Nah gitu makanya tidak ada kekuatan apapun kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Nah ini kalau yang ini pakai cincin ini nih. Kalau kamu pakai cincin ini, aduh disudut mantuk-mantuk ya misalnya, ditembak ngakak-ngakak, dibedil mecicil, enggak ada sama sekali misalnya. Itu benar ketika pakai. Beneran itu enggak boleh kita punya keyakinan karena ini loh cincin ini, enggak boleh, enggak ada yang punya kekuatan. Itu nanti masuknya ke itikad ya itu ya. Nah itu gimana? Ya memang pas kita pakai ini Allah Ta'ala memberi pertolongan, diijabah harapan kita. Jadi kalau misalnya kita pakai banyak 10 jari pun dipakai, ketika Allah Ta'ala mau menghendaki dia disunduk kena juga bisa. Enggak ada yang bisa. Nah ini memengaruhi Allah Ta'ala atau itu enggak ada yang bisa. Mengenai Allah Ta'ala yang berkehendak, enggak ada yang bisa menolak. Maka semuanya kehendak Allah. Nah itu makanya la haula wala quwata illa billah itu di antaranya itu Mas, jadi tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Nah itu makanya ketika kita dihadapkan pada masalah yang tidak kita sukai, yang kita benci, kita tidak senang, ya itu ya la haula, memang Allah Ta'ala tidak ngersake itu kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya apapun nih orang senang gitu. Nah ini kaitannya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah nih. Kalau misalkan kita lagi diberi rasa sakit begitu Bu, meriang lah, demam seperti itu. Terus kemudian kita nggak mau minum obat, takutnya nanti saya jadi takut, wah gara-gara obat ini nih saya bisa sembuh. Kemudian kita tanpa ikhtiar meminum obat, kita cuma bilang la haula wala quwata illa billah. Nah, saya yakin pokoknya kalau Allah nanti kasih saya sembuh deh. Tanpa kita harus berobat. Nah itu pripun Bu? Yang itu kan kalau kita sakit ya wajibnya ikhtiar kan. Ikhtiar wajib. Cuman kita tidak boleh meyakini sembuhnya kita karena ikhtiar kita, bukan, tapi karena pertolongan Allah Ta'ala. Ikhtiar berapapun. Wis misalnya ada orang mau dibunuh sekampung mau bunuh dia. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki tidak akan mati kan. Nggak kena kita ya. Sebaliknya orang mau menyelamatin, mau nyehatin kita semua. Tapi udah sendak dunia sekalipun usaha berusaha semua. Tapi kalau Allah Ta'ala bilang tidak, ya tidak ada yang bisa melawan walaupun sedunia sekalipun kan beraksi, gitu. Iya. Emang semuanya kehendak Allah. Iya, semuanya begitu. Kayaknya kurang lebihnya begitu. Baik, ini baru yang nomor 5. Apa ya? La haula wala quwata illa billah. Masih ada 2 lagi nih punyai. Yang ke-6 deh. Yang ke-6. Idza asabathu musibah ayyakula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini ketika kita dapat musibah, ucapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan kita milik Allah Ta'ala
dan kita pun akan kembali wa inna ilaihi dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Lah ketika misalnya ya musibah itu enggak harus mati kan. Kita jatuh innalillahi. Biasanya jatuh kepleset asem gitu. Enggak ya. Itu apa innalillah, apapun, ada copetan, ada kehilangan apapun, musibah. Intinya apa sih yang kita punya itu kan titipan semua, Mas. Innalillah itu kan begitu. Jadi kalau filosofinya tukang parkir itu bagus itu. Titipan ya. Jadi kalau pagi yang parkir ada yang Alphard, ada yang apalagi macam-macam ya Pajero dan macam-macam, motornya banyak, mobilnya banyak, dia enggak sombong, Mas. Iya betul. Ya, sore-sore nanti diambil semua, habis semua juga dia enggak ngegosor enggak. Karena apa? Dia itu tahu dia titipan. Nah, harusnya kita pun dalam hidup, suami titipan, harta titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan. Pagi cantik sore jelek bisa. Pagi kaya ngapa luhur dah miskin. Nah, enggak ada yang enggak mungkin. Maka semua itu titipan yang jelas itu. Degala ketika ada musibah itu ada ya may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ketika kita dapat musibah itu ternyata ketika Allah Ta'ala menghendaki hambanya baik, maka akan diberi musibah. Nah, malah begitu. Iya, makanya ada para wali yang enggak sakit-sakit itu, ya Allah, apa kamu enggak cinta lagi sama saya ya Allah? Karena enggak pernah diberi sakit. Iya, apa saya kok selama ini enggak sakit? Apa kamu enggak cinta lagi? Apa kamu enggak sayang lagi sama saya ya Allah? Itu beda dengan kita. Itu moro terus, kita malah gersah ya. Nah, itu akhirnya harusnya enggak. Jadi sampai ya musibah itu apapun hatta syaukah yusyakuha, sampai apa susyub itu loh Pak, musibah besar apa enggak itu kan kecil banget. Kita ridho, kita ikhlas, itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dan bisa mengangkat derajat kita. Biasanya kita itu karena apa enggak bisa syukur itu fokusnya pada musibah, Mas. Misalnya ya Allah punya tetangga saya itu saya kepikiran, kenapa tetangga saya itu kalau jalan tuh kalau lewat aku sih melerok. Wah, saya kepikiran, lah apa nyambungnya? Tetangga kamu yang melerok, kenapa kamu yang kepikiran? Enggak nyambung. Gitu, lah harusnya tetangga kan cuma satu tok yang gitu, Mas. Yang banyak, lebih banyak yang ya maksudnya kita enggak apa-apa satu, yang lain baik, suami baik, istri baik, anak baik, mertua baik, itu sudah lebih baik. Terus tidak usah dipikirin misalnya itu. Sakit gigi misalnya ya, Mas. Sakit gigi tuh ya Allah, orang sakit gigi bilang alhamdulillah enggak ada kayaknya ya. Sengsara. Padahal kalau kita bisa enggak fokus pada sakitnya gigi ya. Gigi itu selama ini kan sering sehatnya daripada sakitnya. Nah, terus yang sakit itu berapa sih? Gigi saya banyak, alhamdulillah Gusti, yang sakit cuma satu itu. Nah, banyak itu lidah masih sehat, tenggorokan sehat, ke bawahnya usus, jantung, hati, semuanya. Pankreas, sampai tangan, kaki semuanya sehat. Itu ndak dia ndak dia nilai karena apa, fokusnya pada sakitnya. Nah, ini makanya kalau kita ndak fokus pada musibah itu masih bisa mensyukuri nikmat yang lain kan. Mensyukuri itu sulit kalau kita sudah fokus pada satu musibah. Ya Allah, anak aku nggak, padahal suami masih baik, ini masih baik itu kan masih banyak. Awak yo sehat, anak tuh sehat, itu satu nikmat yang luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika kita mau menghitung nikmat Allah Ta'ala, tidak akan kita melampaui, tak bisa. Masih banyak nikmatnya ya. Iya, jauh lebih banyak nikmat. Cuman kadang kita salah fokus ini. Terobsesi dengan musibah. Harusnya mulai sekarang kita bisa jadi dibalik ya. Bukan fokus ke musibahnya, tapi ke nikmatnya. Ya, lihat yang bawahnya dan berbuat yang kali ya. Baik, ini udah ke nomor 6 ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketujuh nih, yang ketujuh nih, yang terakhir nih ya. La yazalu jadri ala lisanihi fil lail wan nahar kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisan kita selalu ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik siang atau malam. Setidaknya setelah sholat itu, misalnya setelah sholat 10 aja berarti sudah bisa 50. Lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan enggak panjang, itu enggak banyak. Bahkan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Bahkan dikatakan orang yang ketika akhir yang diucapkan ketika ajal menjemput, terakhir yang diucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Nah, itu
maka ketika udah la ilaha illallah udah meninggal luar biasa nikmatnya ya. Makanya itu doakan biasa, Allahumma al akhiru kalami minad dunya indan dihai ajali qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan ucapan yang terakhir ketika ajal saya datang, kalimah yang terakhir yang saya ucapkan adalah la ilaha illallah. Nah itu mau malam-malam, kalau mau itu bagusnya kalau mau tidur itu sudah doa apapun tutup dengan la ilaha illallah, barangkali siapa tahu itu tidur yang terakhir buat kita. Kita udah mau ngucapin la ilaha apapun illallah. ya tutup la ilaha illallah, barangkali itu yang terakhir yang bisa kita ucapkan gitu barangkali. Iya, gitu. mudah-mudahan bisa ya. Ya, amin. Iya, ini ada 7 kalimat yang seharusnya sangat mudah lah kita biasakan ya. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, insyaallah. Terus la haula wala quwata illa billah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ada 7 itu. Mudah-mudahan kita udah terbiasa. Ya, nanti kita dapatkan apa ya tadi kemuliaan-kemuliaan tadi ya. Baik. Nah, kita nyambung lagi nih Bu Nyai, sudah ada beberapa yang bergabung. Nah, ini yang di luar tema nih. Dari Mas Adi. Mas di Adi gimana? Hulu Karanganyar. Oke. Assalamualaikum Mas Aziz, Bu Nyai, izin bertanya di luar tema. Apa hukum dzikir tanpa air wudhu? Karena tanpa saya sadari kalau malam nggak bisa tidur. Biasanya refleks sendiri dengan bacaan istighfar. Secapeknya dengan sendiri langsung pules. Baca istighfar secapeknya sampai dia pules tidur. Tapi dia tanpa wudhu. Nah, niku pripun hukumnya? Oke, langsung. Monggo. Oke, kalau dzikir itu tanpa wudhu ndak apa-apa Mas. Sampai Al-Quran saja misalnya ya, orang haid saja itu kan ada besar ya. Betul. Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim mau makan itu kan Al-Quran kan. Terus baca apa lagi itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau ketika mau naik motor membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ini semua Quran. Kita niati zikir enggak apa-apa walaupun dia masih menstruasi kan Mas, tapi yang untuk mengatakan itu semua haram. Ketika niat membaca Quran kan haram, tapi ketika kita niati zikir atau doa itu enggak apa-apa. Apalagi Mas itu mestinya enggak menstruasi ya. itu bagusnya memang dengan wudu. Tapi kalau misalnya enggak apa-apa. Daripada kita pegang HP sampai klotak gitu lah. Itu setidaknya bagus. Masih bagus istighfar ya. Istighfar apa. Lah kalau itu kan memang Allah Taala itu falkuruni alkurkum. Zikirlah kepada saya. Zikir itu bisa dengan ucapan, bisa dengan kita mengingatnya. Nah, kita makan ya ingat sama Allah Taala. Alhamdulillah ini direzekikan di sini, ini bangun tidur gilingan Allah Taala, baca doanya itu kan termasuk ingat zikirnya itu kan bisa dengan ingat ya. Dia bisa diucapkan dengan zikir itu sendiri. Aslinya zikir itu kan ingat ya. Kata Allah Taala, man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairum minhu. Intinya kalau dia menyebut saya, ingat saya dalam kesendiriannya, dalam hatinya, maka saya sebut dia dalam hati saya, dalam diri saya. Dan ketika dia mengingat saya atau zikir kepada saya pada keramaian, saya akan mengingatnya, akan menyebutnya dalam keramaian yang lebih baik daripadanya. Lah ini berarti intinya apa? Ketika kita zikir kepada Allah Ta'ala, kita ingat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun saat itu ingat kepada kita, menyebut kita. Itu kan begitu. Nah, mau tidur zikir, mau apa itu bagus banget itu. Zikir itu doa termasuk zikir Mas. Membaca sholawat juga zikir. Iya kan? Coba enggak ada sih doa kan mesti Allahumma kan gitu kan. Nah, itu zikir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad juga. Nyebut Allah juga. Nah, itu makanya itu di antara tiga itu kita pengin dekat, pengin anu sama Allah Ta'ala lah, itu kuncinya falkuruni alkurkum. Itu. Kita mengingat Allah, Allah bakal mengingat kita. Nah, itu. Jadi kebiasaan bagus nih buat Mas Adi yang selalu baca istighfar ketika mau tidur nggih, karena nggak bisa tidur istighfar sampai secapeknya sampai dia pules. Cuman saya takutnya dia baca istighfarnya pas lagi mau tidur aja nih. Enggak ya Mas. Enggak ya Mas Adi ya. Baik, ada lagi nih Bu dari Mas Theo Yudhistira di Magelang. Ini berarti dengerinnya lewat streaming nih Bu. Gitu. Ini mau tanya bagaimana hukumnya jika seseorang merasa sudah berusaha keras tetapi hasil yang didapat belum juga sesuai harapan. Ini yang saya belum tahu hukum apa ini. Ya itu saya Theo juga menangkap gitu apa ya? nih ya. Maksudnya pokoknya kalau kita misalnya sudah berusaha apapun misalnya ya, tapi belum
belum sesuai hasil. Belum sesuai Hasilnya hasil. nggak sesuai harapan. Nah, semua pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Yang jelas kita harus berusaha. Lah, itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, pasrah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Minat aslinya ada satu cerita, bisa ya saya Boleh, ceritakan. monggo, Nah, silakan. itu saya cerita itu ya dulu itu ada orang yang agak lama ini dengannya. Kan orang itu zaman dulu punya keluarga, punya istri, tapi masya Allah diberi musibah itu ekonomi yang sulit. Oh iya. Jadi kadang sehari makan, sehari enggak, kadang sarapan sampai sore jam 5. Itu kan kadang gitu ya. Akhirnya pas istrinya hamil. Hamil, akhirnya dia pas keluar dari rumah jam 10 dia dapat roti, sepotong roti. Akhirnya bawa ke rumah. Alhamdulillah hari ini saya bisa membeli makan anak dan istri saya masih dalam kandungan kan, kayak dimakan. Dah Bu, ini dimakan. Ibunya bagus, istrinya saya udah kenyang, padahal belum. Itu kan biasa kan orang yang baik kan begitu ya, mendahulukan Bakal orang lain. aja. Oke. Dimakan. Istrinya baik juga, enggak semuanya walaupun lapar enggak. Saya udah kenyang separuh roti udah kenyang. Tapi kan karena itu kebaikan keduanya akhirnya dikasihkan. Terus akhirnya dia mikir juga nih, ya Allah Ta'ala benar-benar nguji bener ekonominya sulit banget. Akhirnya dia bilang sama istrinya, Bu, saya mau ikut sunnah Rasul, mau hijrah. Barangkali siapa tahu dengan saya merantau itu seperti Rasulullah kan dalam perantauan diberi lebih baik. Barangkali itu nanti saya temukan kebaikan. Oke. Lah terus kata istrinya apa? Lah terus saya bagaimana anak-anak kita, bagaimana anak kita itu kan bagaimana dengan anak kita? Dah ndak usah khawatir, sudah saya titipkan, sudah saya pasrahkan sama Allah Ta'ala. Lah kalau istrinya seperti saya, aduh lah ndak ada uang, ndak ada apa, ditinggal aja kan gitu ya. Tapi itu benar-benar yakinnya sudah luar biasa, ditinggallah dia. Akhirnya 2 tahun. Ketika 2 tahun subhanallah benar di sana dikasih rezeki yang luar biasa. Terus mau pulang nih, mau pulang bawa apa ya Mas, kalau mau pulang dulu kayak dokar isinya penuh itu apa ya begitu ya, bawa peti apa gitu ya. Ya pokoknya bawa dokar harta itu banyak, ya banyak ini untuk istri saya, untuk anak saya. Ini zaman dulu kan udah HP, enggak ada tahu kan. Akhirnya bener nih barang wis, terus akhirnya dibawa pulang sambil bayangkan anaknya sambil gitu ya. Sampai rumah nih. Berarti kalau anak usianya ya belum 2 tahun karena tadi masih di kandungan. Akhirnya pulang nih di rumah Salam. Yang nemeni orang tuanya. Ya misalnya istrinya Zulaiha ya, jangan Lutfiah ya misalnya. Misalnya Zulaiha nih. Dia mana Bu? Ya benar, masuk dulu. Akhirnya habis duduk dia katain, ketika kamu berangkat itu seminggu setelahnya Allah Ta'ala mengambil istrimu. Ya Allah. Dah dia pikirannya, ya Allah itu sudah saya belikan macam-macam yang membahagiakan istrinya. Nangis akhirnya dia teringat ketika makan 1 roti, dia lihat ya pandangnya, ya Allah lah kenapa kok belum saya sempat membahagiakan istri saya sudah dipanggil. Sedih banget. Akhirnya minta ditunjukkan mana makamnya ya. Ketika sampai di makam, ketika melihat temboknya aja ya, tembok makam ya, udah ndak bisa itu tertahan, air matanya nangis banget. Terus akhir nangis sampai duduk di pusaranya, dia ndak bisa membacakan satu kalimat apapun, hanya nangis. Terus akhirnya dia dengar nih suara ada tangisan anak, redup itu ya, kayak itu ndak jelas tapi ada suara tangisan anak. Ada pula seorang yang menenangkan. Akhirnya sampai diam, dia diam saja, dia ndak bisa baca apa-apa. Dia pulang. Besoknya mau ke situ lagi, mau baca-baca apa gitu ya. Iya, begitu datang di situ sama seperti dulu bayangannya, ya Allah yang istri saya yang penurut, yang saya tidak bisa membahagiakan, dia nangis lagi, air mata tok yang keluar. Seperti kemarin dia dengerin lagi anak yang sedang menangis dan ada debu-debu anak orang tua yang menenangkan. Sampai ketiga harinya begitu. Akhirnya pada ketika pulang malamnya Pak ya didatangi sama itu ya Malik bin Dinar apa sih itu kalau tidak salah, itu seorang wali yang luar biasa itu, yang dulunya bajingan tapi akhirnya jadi seorang wali yang luar biasa ya. Itu akhirnya apa? Saya di sini menyampaikan salam dari Rasulullah dan membawa kabar berita gembira apa ya? Itu anakmu itu
keduklah kuburan makam istrimu dan anakmu masih hidup di sana. Subhanallah. Akhirnya dia benar. Iya. Semua itu tetangga dikasih undangan, maksudnya semua dipanggil dipanggil untuk membuktikan Diajak, ya. kebesaran Allah Ta'ala kan. Akhirnya begitu dia buka makamnya, Masya Allah, anak itu masih main sama putingnya ibunya. Itu udah meninggal, udah lama 2 tahun banget. lebih. Siapa yang melahirkan? Masih hidup, masih gitu. Akhirnya dia berpidato, ya ma'syarul muslimin, wis bener-bener ini benar keperkataan apa dawuh Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan cukupi dia. Ternyata, nah Beneran. itu tadi yang dia bilang, Terbukti. bagaimana dengan anak saya, udah jangan khawatir, udah saya pasrahkan, udah saya titipkan sama Allah Ta'ala. Itu ternyata Allah Ta'ala ketika dititipin, Dijaga, ya. nah itu benar-benar bisa mencukupi. Nah ini dari saya ketika saya bercerita itu dari guru saya, udah nangis saya. Benar-benar ya Allah itu, ya Allah itu kayak kita Luar kadang biasa, ya. pasrahnya yang belum bisa. Iya, masih belum nah, sepenuhnya. Padahal Allah Ta'ala sudah jamin itu, itu. berfirman Allah Ta'ala enggak punya la yukhliful mi'ad, enggak mungkin melayani janji ya. Karena pasti. kitanya saja yang kurang mampu, Kurang yakin. barangkali ya kurang yakin. Baik, ini. itu. Ada lagi satu pertanyaan dari pendengar, Bu. boleh. Nah, ini dari Mas Syakirin di Alas Roban di Batang Oh, iya, berarti. Mas Syakirin, Nji. malam ya. Gimana Mas Os main tangklet ini supaya sholat kita itu lebih khusyuk, pikiran kita ben madep mantep ring pangeran. Asik. Nah, ini biar khusyuk ini Iya, sholat. oke. Ya kalau itu memang saya sendiri juga untuk khusyuk itu Masya Allah masih sulit ya, masih belajar ya. cokot nyamuk ya masih Kerasa. gitu ya. Nah ini tapi saya pernah saya itu tanya sama guru saya juga itu, beliau kalau kita pingin sholat khusyuk itu resep dari beliau ya, ingatlah bahwa apa yang kamu katakan, apa yang kamu lafalkan, apa yang kamu lakukan itu semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu sholat, misalnya perasaan dilihat oleh guru kita saja, kita kan mau sembarangan kan. Nggak enak, nah, ya. apalagi ini loh. Sama Allah. Lah, kalau wis ditelok presiden ini sholatnya disuruh bupati ini dilihat, aduh kita Masya Allah ya sama guru sama bupati sama presiden sekalian lah, mesti kita dibuat baik-baik lah, apalagi calon mertua. Api-api, iya. Nah lah ini loh dilihat oleh yang menjadikan calon mertua kita, presiden kita, guru-guru kita, ya ini mesti yang maha luar biasa. Nah ini itu kalau guru saya bilang, ketahuilah rumong soho gitu loh, rumong soho bahwa sholat kita itu dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita mengingat makna yang terkandung. Coba kalau kita duduk, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini, semua kebutuhan hidup ada di situ. Ya Allah ampuni saya, rahmati saya, hidayah saya, tambal kekurangan saya, angkat derajat saya, sehatkanlah saya, ampuni saya. Itu kan semua kebutuhan orang hidup ya. Yeah. Nah kalau kita di situ kita bacanya Rabbi bil warhamni, nah itu coba kalau orang tua kita minta sama orang tua atau anak kita minta sama kita, nah ya aku duitnya dan nggak mau bilang minta tapi ndak genah, itu kita kan ndak perhatian banget. Betul. Biarlah. Tapi coba kalau anak bilangnya dah sopan sambil nangis-nangis, sambil kita mikir loh. Gak enak Ya, nih kita. Pak, saya minta HP, saya udah ini dan lain-lain, kita mikir mau Nolak. iya mau nyari sate buat makan malam ganti tempe aja kan. Iya, kebiasaan. Nah gitu kan. Itu pula mungkin mengingat maknanya itu juga itu bisa. Bacaan sholatnya itu nggih. Nah itu bacaan sholat, dan yang jelas itu kita tahu bahwa kita kon rumongso sholat kita dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Kalau kita dilihat guru saja kita masih malu kalau kita sembarangan, apalagi ini Sama Allah. nah sama Allah Ta'ala. Itu diantara yang saya dapat dari guru saya itu. Nah itu nggih, supaya mudah-mudahan kita bisa. Oke, amin, Baik, nah amin. ini yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih obrolan kita malam hari ini berkaitan dengan tema malam hari ini, mungkin dari Bu Nyai ada yang ingin ditambahkan lagi, monggo. Ya udahlah itu aja ceritanya tuh, tadi udah banyak cerita, udah banyak macam-macam. Yang mudah-mudahan saja Allah Ta'ala mudahkan kita semua Amin. untuk menggapai ridhonya, menggapai syarifun indallah wal malaikah. Amin, Mudah-mudahan itu, dan semuanya mudah-mudahan para pendengar dan Mas Ozi khususnya Amin. diberi panjang umur, sehat Amin. walafiat, taat kepada Allah dan Rasul. Amin. Ketika Allah Ta'ala harus menuntut kita, Nggih.
maka mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. amin, Dan ya mudah-mudahan kebersamaan kita semuanya bukan hanya di dunia saja. Allah Ta'ala akan kelak kumpulkan kita lagi di surganya. Amin, amin. Bareng bertemu dengan Rasulullah, Amin, dengan ya Allah. orang-orang yang kita cinta, Amin. orang yang mencinta kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan semua muanya. Amin. Baik. Dan hanya itu saja. Baik, matur nuwun sekali lagi nih Oke. Bu Nyai, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi. Oke, Nggih, Bu, ya, dikasih jadwal mudah-mudahan. lagi ini. Baik. Terima kasih untuk kawan-kawan juga yang di rumah yang sudah mengikuti obrolan kita malam hari ini. Kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Kata Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan